Hari lanjut usia nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei merupakan hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat jiwa serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Hal ini diinisiasi oleh peran Dr. KRT Rajiman Wijaya Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, anggota paling sepuh tertua, yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofi negara Indonesia. Hari lanjut usia nasional dicanangkan pertama kali secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional pada tahun 2024 kali ini memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama lanjut usia. Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan bencana sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap eksistensi lansia, terutama kawasan-kawasan yang mengalami bencana seperti konflik, banjir, tanah longsor, gunung berapi, tsunami, gempa bumi, dan kebakaran. Hal ini semakin memperparah kondisi lansia, sehingga banyak lansia yang terdampak dengan situasi tersebut. Atas dasar hal itu, negara hadir bersama stakeholder dalam penanganan masalah di atas. Kehadiran negara ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, di mana pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lanjut usia. Mandat peraturan presiden tersebut ditujukan kepada kementerian, lembaga untuk mewujudkan lanjut usia sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam tema peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2024. Lansia terawat, Indonesia bermartabat. Kabupaten Sleman, Hari Lansia Nasional tahun ini diperingati di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis 30 Mei 2024. Peringatan itu menghadirkan lansia dari seluruh Kabupaten Sleman dengan mengikuti seminar hipertensi dan perawatan jiwa dari Dr. Wikan Adiningrum dari Rumah Sakit Gracia Kabupaten Sleman. Bisa menyebabkan sakit jantung, gangguan peredaran darah di otak, stroke, penyakit ginjal, gangguan kerusakan pada mata, ya, retinopati, gangguan saraf ataupun penyakit pembuluh darah tinggi. Nah, gejala hipertensi seperti apa? Pada umumnya tidak disertai dengan gejala keluar, tidak spesifik, ya. Tapi gejala yang muncul mungkin ada sakit kepala, pusing, jantung, demam, rasa sakit di dada, gelisah, tangkap, dan jadi tidak spesifik, ya. Terus gimana kita mau ke dokter ya kalau hipertensi, ya kita harus memperhatikan ya, harus ada cek kesehatan rutin. Nah, faktor resiko hipertensi ada dua. Di sini disebut faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Tidak dapat dimodifikasi ya sudah, kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Tapi kalau dimodifikasi kita bisa melakukan sesuatu mengatasi faktor itu. Jadi kalau faktor risiko itu membuat seseorang itu menjadi mudah terkena hipertensi, gitu ya gampangnya. Satu, umur, jelas ya, semakin bertambah umur, pembuluh darah kita semakin kaku, semakin berisiko mengalami hipertensi. Jenis kelamin di sini disebutkan pria itu mempunyai resiko 2 kali lebih banyak tidak mengalami hipertensi dibandingkan wanita. Tetapi wanita yang mengalami menopause juga mudah untuk mengalami hipertensi setelah usia 65 tahun karena faktor hormonal wanita ini juga membuat dia lebih berisiko. Jadi akhirnya laki-laki dan perempuan itu
berisiko ya mengalami hipertensi. Dan ada riwayat keluarga. Jadi kalau bapak ibu ada ayah orang tuanya atau keluarga nenek mengalami hipertensi atau sepupu, hati-hati, mungkin bapak ibu juga maka bisa berisiko mengalami hipertensi. Nah sekarang risiko apa yang dapat dimodifikasi? Artinya kita bisa kendalikan supaya misalnya saya sudah tua, saya wanita, keluarga saya punya hipertensi, kan saya berisiko. Nah, supaya hipertensi saya tidak muncul, maka saya modifikasi ini risiko-risiko ini saya modifikasi supaya tidak timbul hipertensi. Mulai kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, makanannya terlalu tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, gangguan profil lemak di tubuh, konsumsi alkohol, dan masalah stres atau masalah psikososial. Nah, bagaimana kita mencegah dan mengendalikan hipertensi? Bagaimana yang sehat itu tidak terkena hipertensi? Bagaimana yang hipertensinya bisa tetap satu, batasi konsumsi garam, ya. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Sumber ini saya ambil dari Kemenkes. Melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Tidak merokok maupun selain merokok pasif, ya. Dietnya seimbang, berat badannya ideal, menghindari minum alkohol. Disingkatnya menjadi cerdik, cek kesehatan tubuh, nyatakan rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat untuk mengelola stres. Di antara ini Bapak Ibu sudah melakukan belum? Yang mana paling susah? Kalau paling gampang sih jawabannya. Yang paling susah mana? Oh, yang semua. Olahraga sudah 5 kali seminggu. 2 kali. Oh, saya pasang 30 menit Bu. Oh, ya. Ini lansia. Jadi dikatakan bahwa besok tahun 2045 itu dari 5 penduduk Indonesia 1 itu adalah lansia, ya. Dan jumlah lansia di DIY itu dikatakan proporsinya, prosentasenya itu paling besar se Indonesia. 16 tahun 2022 itu 17% dan angka harapan hidupnya sampai alhamdulillah sampai 75 tahun. Nah, dengan kualitas hidup yang semakin tinggi, jumlah penduduk lansia di DIY yang semakin tinggi, maka diharapkan bahwa penting untuk mengenal masalah kesehatan pada lansia supaya kualitas hidup seorang lansia itu terjaga. Jadi kalau kita bicara kualitas hidup itu kita tidak hanya bicara sehat atau tidak sakit, tidak sakit hipertensi, tapi lebih luas lagi. Kalau kita bicara sejahtera, kita juga bahagia, kemudian kita merasa puas dengan kehidupan kita. Next slide. Kalau ditanya menua itu apa tuh? Menua itu adalah di sini dikatakan adanya penurunan. Jadi kita mengalami penurunan, kemunduran kondisi tubuh kita berdasarkan urutan waktu, ya. Jadi urutan waktunya itu sudah pasti tidak akan terlewati. Ini ya, mengalami penurunan kemunduran berdasarkan urutan waktu yang terjadi pada sebagian besar makhluk hidup. Di sini kita akan mengalami kelemahan, kita lebih rentan terhadap sakit, ya, kemudian terhadap lingkungan yang tidak sehat, mungkin mobilitas atau kemampuan kita bergerak sudah tidak tangkas lagi, dan perubahan fisiologis atau perubahan tubuh lain lagi yang lainnya terkait usia. Proses ini memang urutan waktunya itu sudah ada kalau kita mengalami menua. Jadi menua itu pasti, ya baik, kalau pasti. Karena kalau lagu ulang tahun itu kan selamat ulang tahun sehingga panjang umur, ya. Kita selalu berdoa panjang umur, semakin bertambah umur tentu kita akan
akan semakin menua. Tapi menua sehat itu pilihan, ya. Tidak semua orang akan menua, insya Allah. Tapi menjadi sehat masa tua itu harus diusahakan, bukan gratis gitu ya. Nah, tujuan kita yang menua yang sehat buat apa? Supaya kondisi sehat yang sekarang itu bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi, supaya kita mampu mempertahankan fungsi kita. Fungsi kita terus apa tuh? Fungsi kita sebagai manusia lagi, supaya kita tetap mandiri dan melakukan aktivitas sehari-hari, supaya kita lebih merasa sejahtera, merasa puas, merasa bahagia, ya. Itu tujuan menua yang sehat. Untuk menua yang sehat atau saya sebut sebagai penuaan sukses ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Menjadi rebutan, hartanya menjadi rebutan, kadang betul seperti itu. Kehilangan kemandirian. Lansia yang tadinya cerdas, tampas, apa-apa bisa mandiri, sekarang harus dibantu. Apa-apa dibantu. Rasanya gimana sih? Tadinya bisa apa-apa sendiri, sekarang ngambil ini aja tidak mampu, jalan harus pakai tongkat. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, rasanya kita akan menjadi tidak bermakna, ya, sedih, ya. Penurunan status sosial ekonomi, dari tadinya mungkin bekerja, penghasilannya menjadi berkurang, isolasi sosial, dari temannya yang tadinya banyak menjadi semakin sedikit. Nah, perubahan-perubahan ini wajar terjadi pada seorang ketika semakin lansia. Bagaimana kita menghadapi perubahan, inilah yang akan menentukan bagaimana kita nanti sehat jiwa atau tidak. Nah, ini kasusnya, ya. 20% dari WHO, ya, saya ambil Badan Kesehatan Dunia, 20% lansia itu mengalami gangguan jiwa. Ini ada 100 enggak, ya? Undangannya ada 100 kali, ya? Enggak ada. Katakan 80 mungkin ada, 20%-nya berapa itu? 1/5, 16 di antara Bapak Ibu mungkin mengalami masalah gangguan mental, ya. 5% lansia mengalami demensia, 7% lansia bisa mengalami depresi, sekitar 4% mengalami gangguan cemas, 1% mungkin penyalahgunaan zat, penggunaan obat-obat tanpa kontrol dari dokter, 25% kematian pada lansia bisa akibat melukai diri sendiri. Ini menurut Badan Kesehatan Dunia. Apakah di antara Bapak Ibu sendiri juga merasa bahwa memang ada masalah psikologis, masalah jiwa yang mungkin saya belum minta pertolongan, ya, belum mendatangkan tenaga kesehatan. Sebelum masuk ke sini, lansia